Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Feli Muhatana, nomor absen 4, kelas 11 MIPA 7. Saya di sini ingin menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ke Syam dan usaha mencari rezeki. Pada saat usia 12 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak pamannya Abu Thalib pergi ke Syam bersama kafilah dagangnya. Setelah sampai di Basra, mereka bertemu dengan Bahiro. Ia adalah seorang pendeta yang ahli dalam kitab Injil dan masalah-masalah kenasranian. Bahiro melihat, mengamati, dan mengajak bicara Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bahiro menoleh kepada Abu Thalib dan bertanya, apa status anak ini di sisimu? Abu Thalib menjawab, anakku. Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW dengan sebutan anak karena kecintaannya yang begitu dalam. Bahiro bertanya, dia bukan anakmu, tak sepatutnya ayah anak ini masih hidup. Abu Thalib menjawab, dia adalah anak saudaraku. Bahiro berkata, apa yang ayahnya lakukan? Abu Thalib menjawab, ia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya. Bahiro berkata, Anda benar, bawalah anak ini kembali ke negerinya dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Jika dia melihatnya di sini, dia pasti akan dijahati. Sesungguhnya anak ini akan memegang perkara yang besar. Kemudian Abu Thalib segera dengan cepat-cepat membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang bidzah kenabian dengan melihat tanda-tandanya. Itu mereka ketahui dari berita kenabian dan melihat tanda-tanda dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Injil dan Taurat. Hadis mengenai hal ini banyak sekali. Pada saat usia remaja, Nabi Muhammad SAW berusaha mencari rezeki dengan mengembala kambing. Rasulullah SAW bertutur mengenai dirinya, aku pernah mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Rasulullah SAW dari perbuatan menyimpang yang biasa dilakukan oleh pemuda-pemuda seusianya seperti hura-hura dan permainan nista lainnya. Sehubungan dengan Rasulullah SAW mengembalakan kambing dengan tujuan mencari rezeki, terdapat 3 hal yang dapat dipelajari. Yang pertama, selera tinggi dan perasaan halus. 2 sifat inilah Allah memperindah sifat kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berkaitan dengan kehidupan yang Allah ridhoi terhadap hambanya yang saleh. Yang ketiga, aktivis dakwah apapun tidak akan dihargai manakala dia menjadikan dakwah sebagai sumber rezeki atau hidup dengan mengharapkan bantuan dan sedekah orang. Mengenai kisah Nabi Muhammad SAW yang mendapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan buruk sejak kecil sampai awal usia remaja, terdapat penjelasan mengenai 2 hal penting. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki semua karakteristik manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad SAW dari perbuatan penyimpang dan perbuatan buruk yang tidak sesuai dengan tuntunan dakwah. Allah menghendaki agar manusia mengetahui tentang inayah ilahi ini kepada Rasulullah agar mempermudah keimanan terhadap risalahnya dan menjauhkan dari faktor-faktor yang meragukan kebenarannya. Itu tadi
sedikit cerita mengenai perjalanan Rasulullah yang pertama ke Syam dan usaha mencari rezeki. Apabila dalam menyampaikan cerita tadi saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.